kembali dalam perkuliahan yang akan kita laksanakan. Mahasiswa yang berbahagia, untuk di kelas A ini kemarin Bapak rasanya minggu kemarin itu mengenai apa ya? Mengenai seni ya. Yang ketika saya juga telah dengan Ibu Husna kemarin. Ya, di kelas A. Baik. Nah, kalau tidak salah itu. Seni, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Pak. Iya. Seni. Nah, kemarin ada beberapa, apakah Anda sudah mendapatkan pretest dari saya untuk pribadi saya? Belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Kemarin kan saya hanya melakukan tanya jawab saja. Nanti saya akan hari ini melakukan pretest dengan kalian untuk kalian jawab sama-sama, dan saya menginginkan jawaban itu masing-masing nantinya ya, untuk mengetahui di mana sih sebenarnya tingkat kemampuan kalian dalam menganalisis suatu persoalan yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam. Dan sekali lagi, mahasiswa yang berbahagia, pendidikan agama Islam ini, pendidikan agama Islam di PTU ini, jujur, adalah bukan berarti mengulang pada materi PAI Anda ketika Anda belajar di SD, SMP, SMA, atau dari di arah awaliyah, ibtidaiyah, mungkin dari aliyah, kemudian bukan seperti itu. PAI di PTU ini, mohon diperhatikan ya, kalau saya terlalu cepat menjelaskan, silakan Anda minta ulang atau Anda ingin bertanya. PAI di PTU ini adalah memberikan pendidikan kepribadian keagamaan atau pendidikan kepribadian beragama sebagai seorang muslim. Kalau pendidikan keberagamaan itu berusaha menjadikan sistem pendidikan ini menjadi suatu sistem akademik ketika Anda proses pembelajaran atau proses perkuliahan saat Anda kuliah di bangku perguruan tinggi, atau dalam setelah itu output ketika orang itu sudah selesai, apakah nanti menjadi hakim, jaksa, lawyer, atau penyidik. Maka sebagai seorang muslim, kita berusaha untuk memberikan jati diri kita bahwa kepribadian kita sebagai seorang muslim bukan untuk membela yang salah, atau bukan untuk membela yang berduit, atau bukan untuk memutuskan berduit orang yang berduit, atau bukan untuk memutuskan orang yang tidak berduit. Nah, ini yang maksud saya menjadi suatu kepribadian sebagai seorang muslim. Jadi PAI itu di PTU adalah memberikan tujuannya adalah memberikan kepribadian sebagai seorang muslim. Tolong Anda tanamkan itu. Membentuk kepribadian seorang muslim ini begitu susah, mudah untuk diucapkan, susah untuk dilakukan, dan susah untuk diimplementasikan ketika sesuai dengan keahlian kita masing-masing dalam tingkat perguruan tinggi umum. Maka dia sebagai seorang guru, dia seorang lawyer, dia seorang ekonom, arsitektur, dia sebagai seorang teknokrat, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi suatu persoalan dalam kehidupan kita dan pendidikan di Indonesia pada umumnya, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Maka PAI di PTU ini minimal sebenarnya ada 3 SKS, sistem kredit semester. Beranjak dari hal tersebut, sebenarnya PAI itu untuk di PTU ini bisa saja saya bertanya bagaimana kaidahnya dengan akidah, bagaimana kaidahnya dengan fikih, bagaimana kaidahnya dengan akhlak. Bisa saja untuk melakukan feedback apa yang telah Anda pelajari sebelum-sebelumnya. Kenapa demikian? Karena tidak akan terlepas juga kita dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sesuai dengan syariat sebelumnya yang ditetapkan oleh para sahabat dengan tafsiran ijtihadnya. Tidak terikat kita, hanya tidak
tidak melepaskan hal tersebut menjadi suatu hanya sekadar keilmuan, tidak, tapi menjadikan suatu perbuatan dalam kehidupan kita. Maka inilah yang namanya moderasi beragama dalam kehidupan. Sehingga tidak mencerminkan ketika dia sudah selesai di PTU kemudian menjadi radikal, tidak demikian. Nauzubillah, summa nauzubillah. Atau menjadi dia lebih apa namanya, lebih menjadi orang yang keras dengan pendiriannya dalam terhadap pemahaman keagamaan atau penanaman keberagaman yang hanya ingin menerang sendiri dalam satu keorganisasiannya. Nah, ini yang tidak diinginkan dalam Islam. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat, dan Islam itu tidak mencari perbedaan tapi mencari persamaan. Begitu pula ketika terjadi perbedaan para mazhab, itu adalah sebagai suatu pemahaman karena dalam beracuan kepada kaidah usul fiqh. Maka hai mahasiswaku, sebenarnya Anda ketika belajar PAI di PTU ini, ketika Anda sudah selesai, apalagi Anda kajian Anda adalah sebagai kajian hukum, Anda jangan menjadi memperuncing suatu perbedaan ikhtilaf dalam kehidupan keberagaman kita di Indonesia. Apakah dia orang NU, apakah dia orang Al-Irsyad, apakah dia orang Jamaah Tabligh, apakah dia orang HTI organisasinya, apakah Nahdiyin, maka yang dicari Allah adalah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini pada dasarnya adalah acuan kita ketika kita mempelajari PAI di PTU. Bagaimana Pak pada dasarnya kalau kita melihat bahwa PAI di PTU ini untuk bisa dikembangkan? Ya, boleh, terserah Anda. Jika Anda nanti sebagai seorang lawyer, bagaimana Anda membela yang benar, bukan membela yang salah. Apakah Anda seorang hakim, bagaimana Anda memutuskan? Kalau Anda dalam keadaan misalnya punya problem dalam rumah tangga, kemudian hakim memutuskan suatu perkara dalam kaidah fikih, itu haram. Atau dia memutuskan perkara dalam keadaan marah, haram hukumnya. Bagi kita sebagai seorang muslim, maka kita mengacu kepada kaidah-kaidah tersebut. Jadi ketika misalnya saya seorang penyidik, misalnya di kepolisian, atau saya seorang jaksa, misal, yang melakukan tuntutan. Nah, maka sebelum kita melakukan dan mengenakan pasal dalam setiap tindak pidana yang salah yang kita ingin dakwakan, minimal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai seorang muslim. Begitu pula ketika dia sebagai seorang dokter, dia menyuntik seseorang, maka dia minimal membaca dalam hatinya Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula ketika seorang menjadi seorang hakim, dia sebelum memukul palunya di atas meja, maka dia juga membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam hatinya. Atau kita mengakui kesalahan kita, kita bukanlah seorang manusia setengah nabi atau manusia setengah dewa yang merasa kita dalam merasa paling betul, tidak demikian. Nah, jadi kita sebagai seorang hakim, seorang jaksa, walau sebenarnya ada kaidah hadis bahwa seorang hakim itu separuh sudah di neraka, tidak demikian penafsiran. Hanya para ulama menafsirkan tersebut. Cukup hati-hati sebagai seorang hakim, sebagai seorang jaksa ketika melakukan tuntutan. Apalagi jangan sampai terjadi jual beli kasus, terjadi na'udzubillah, atau mafia kasus, na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Inilah pada dasarnya memberikan warning bagi kita orang muslim bahwa dalam setiap pekerjaan kita, setiap keahlian kita sebagai seorang muslim, maka ada kehidupan setelah kematian yang menjadikan kita zikrul maut atau mengingat kepada kematian. Jangan hanya kita seperti orang yang mengumpulkan harta atau namanya orang yang gila jabatan, gila harta, kemudian dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, padahal sekaya-kayanya hidup di dunia ini tidak sekayanya Qarun. Masih kaya Qarun ternyata. Nah, ini yang maksud saya pada PAI di PTU ini memberikan dampak kepada yang lain. Apalagi misalnya dia sebagai pernah duduk di pondok pesantren, di madrasah, ya
mudah-mudahan dia sebagai contoh bagaimana Pak Prof. Jimli Asidiki pernah menjadi seorang ketua Mahkamah Konstitusi yang sangat luar biasa. Dia melakukan setiap putusan putusan yang dilakukan. Nah, ini artinya contoh bagi kita semua. Banyak orang-orang hebat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam setiap perilaku dan keahlian yang dia berikan. Inilah yang kita contoh, mahasiswaku. Baik, dan ini juga yang berkaitan dengan kaidah kehidupan kita sebagai seorang yang saat ini berada dalam budaya five apa itu namanya zero gitu kan. Nah ini yang atau bukan lagi 4.0 tapi 5.0. Nah apapun namanya, milenium kah dan sebagainya, apapun namanya, Islam adalah Islam. Islam adalah di atas segala-galanya. Nah, dalam hal ini sebentar saya akan berikan baik, mahasiswa yang berbahagia. Saya akan berikan tugas kepada kalian untuk dikumpulkan pada hari ini juga. Anda harus tulis tangan. Bagaimana caranya yang jauh-jauh, Pak? Anda bisa kirimkan email teman Anda yang ada. Satu orang yang siapa kira-kira di Banjarmasin yang saya serahi, yang nanti misalnya untuk ke rumah Bapak nanti mengumpulkannya pada saat sudah selesai. Ya, maksimal sore lah, jangan sampai malam. Dia tulis, kemudian foto, atau dia emailkan ke teman Anda yang di Banjarmasin. Ada yang dekat di sini, rumah saya berada di posisi Banjarmasin Utara, di HKSN. Ada yang di rumahnya di sini, di HKSN? Atau di Queen? Baik, catat. Konsep iptek dalam Islam. Pertanyaan pertama saya adalah, ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan bertentangan dengan Islam. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan bertentangan dengan Islam. Untuk mencari kebenaran. Untuk mencari kebenaran. Tolong Anda jelaskan. Tolong Anda jelaskan. Yang kedua, adakah syarat-syarat ilmu dan sumber ilmu pengetahuan tersebut? Adakah syarat-syarat ilmu dan ilmu pengetahuan tersebut dalam Islam? Jika ada, jelaskan. Jika tidak, jelaskan. Sudah? Pak, maaf, mohon diulang, Pak. Yang keberapa? Yang nomor 2, Pak. Ada yang sudah mencatat? Ada yang sudah mencatat? Adakah syarat-syarat ilmu dan sumber ilmu pengetahuan? Jika ada, tolong jelaskan. Jika tidak ada, tolong jelaskan. Syarat-syarat ilmu dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Sudah cukup jelas lah. Kemudian yang ketiga, jelaskan integrasi hubungan iman, ilmu, dan amal. Iman, ilmu, dan amal.
Mengapa Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin? Mengapa Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin? Yang hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jelaskan orang Islam, orang yang beriman, jelaskan orang Islam, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Dalam kaidah tanggung jawab dia sebagai hamba. Dalam kaidah tanggung jawab dia sebagai seorang hamba. Ya, cukup. Tolong dijawab. Ini jam 10. Sebelum jam 1 nanti saya akan masuk. Atau di jam 12. Sebab jam 12 lewat 15 kalau tidak salah zuhur. Jadi saya berharap sebelum zuhur sudah selesai. Dan saya minta ketua kelas ini berposisi di mana? Rumah? Di Palangkaraya, Pak. Palangkaraya. Yang posisi di Banjarmasin siapa? Enggak ada. Posisi di Banjarmasin. Ada laki-laki lah yang posisinya di HKSN. Paris Parabi. Di mana? Paris. Ulun di Pai Gambut. Gambut. Oh, ini kan mana di Banjar lah. Firdaus. Kenapa, Pak? Menandar. Firdaus. Absen ya? Miftah Arifin. Gusti. Farida Aryani. Di mana Farida? Oh, dibuka. Farida hadir ya? Hadir, Pak. Oh ya, di mana? Di Sungai Bilu, Pak. Sungai Bilu. Anda mau nggak menjadi relawan nanti mengumpulkan kepada saya? Insya Allah bisa, Pak. Ya, bagus. Terima kasih. Tolong nanti kumpulkan ke siapa tadi namanya? Saya lupa. Farida, Pak. Farida, ya. Nanti saya minta Farida mengumpulkan tugasnya ke Bapak hari ini. Ya, tugas lembar kerjanya. Pokoknya Anda jawablah sebisa Anda dengan tulis tangan Anda. Saya akan melihat apa yang Anda kerjakan itu sesuai dengan kemampuan Anda untuk melihat permasalahan yang ada dalam kehidupan keberagamaan dan keagamaan. Ada yang ditanyakan? Farida? Silakan. Rumah Pian di mana, Pak? Rumah Bapak di HKSN, bisa dicatat? Komplek HKSN. Maaf, salah Bapak. Jalan HKSN. Komplek AMD Permai. Jalan HKSN, Komplek AMD Permai, Blok B15, RT24, nomor 389. Blok apa tadi, Pak? Blok B.
beta. B15, nomor 389, samping pos kamling, warna rumahnya abu-abu. RT-nya 24 ya. Ya. Bagi mahasiswa yang jauh-jauh nanti kirim aja ke emailnya Farida, nanti Farida yang akan memprint outkan dan kirimkan untuk membawa ke Bapak. Ya, Farida. Inggih, Pak. Bersedia? Kalau tidak bersedia, bilang saja tidak bersedia. Pak, saya keberatan. Saya kan tidak memaksakan juga. Saya hanya bersedia bagi orang yang bersedia. Saya juga tidak memaksakan. Jika Anda mau memprintkan dari jawaban teman Anda yang dikirimkan ke email Anda, maka silakan. Ya, tapi jika Anda keberatan, saya akan mencari yang lain. Apakah Anda bersedia? Inggih, Pak. Bersedia. Tolong kawan-kawan yang lain, Farida akan memberikan timer waktunya, jangan sampai lewat daripada ya maksimal tuh jam 5 sudah dibawa ke rumah Bapak ya Farida ya. Berarti tinggal Anda men-timer saja dengan kawan-kawan, mengumpulnya jam berapa, jangan sampai kelewatan Anda ke rumah Bapak terlalu malam, saya tidak akan terima. Inggih, Bapak. Jangan lupa menuliskan nama, NIM-nya, dan kelasnya. Dari yang saya berikan tadi. Lembar. Pak, boleh nggak dengan dalil jawabannya? Iya, sangat saya inginkan. Jika ada dalil, apakah dalilnya itu dalil Quran atau dalil hadis atau perkataan para ulama, silakan. Dan Anda harus mencantumkan literaturnya. Buku yang Anda menjawab itu dengan sandaran literatur apa? Halaman berapa? Judulnya apa? Sudah? Anda jangan mengambil di apa tuh, di blog-blog tulisan orang ya, karena itu blog-blog itu anak SD juga bisa untuk menulis itu. Kalau Anda tulis tangan itu lebih orisinal. Saya tidak menerima untuk diketik. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ya. Silakan dari sekarang kerjakan. Waktunya mepet sekali. Sudah jamnya. Jam 11 sudah lewat 5. Silakan. Kerjakan dari sekarang. Ada pertanyaan? Farida? Tidak ada, Pak. Silakan kerjakan dari sekarang. Kalau memang waktunya tidak sempat lagi karena zuhur, kalau sudah zuhur kita janganlah meneruskan pelajaran, mending kita sholat zuhur lah masing-masing di tempat kalian, apakah berjamaah atau sendiri-sendiri. Daripada kita untuk meneruskan pembelajaran sementara kita sholat zuhur ditinggalkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kalau nanti saya berkesempatan untuk bisa masuk, saya akan masuk. Tapi kalau tidak, cukuplah ini menjadi tugas kalian sebagai lembaga kerja untuk mengetahui kemampuan pretest Anda dalam pemahaman pemikiran keagamaan. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tidak ada yang mengumpul lah. Saya menganggap ini adalah sebagai lembar tugas untuk